Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwari 'irfani wal yaqin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah yang tak terhingga, yang apabila kita hitung daripada nikmat atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? 6 Dzulhijjah lah. Nah, artinya hanya tinggal beberapa hari saja lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Nah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah ini pun banyak anjuran-anjuran yang harus kita kerjakan. Di antaranya puasa pada hari Tarwiyah dan Arafah. Nah, mudah-mudahan kawa menggawilah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki, maka dianjurkan dan hukumnya sunnah muakkadah untuk melakukan ibadah kurban. Hadirin wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran surah Al-Baqarah. Yang kali ini kita akan membahas ayat 105 dan 106 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ay yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Shadaqallahul 'azim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab. Tidak menginginkan oleh orang-orang yang kafir daripada golongan ahlil kitab. Jadi apabila disebutkan min ahlil kitab, berarti di sini adalah para pemuka-pemuka orang-orang Yahudi. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab,
tidak menginginkan oleh orang-orang kafir daripada ahli kitab, walal musyrikina, dan juga tidak menginginkan oleh orang-orang musyrik minal arabi, daripada orang-orang Arab. Nah, jadi orang-orang Arab itu ada berbagai macam agama juga dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ada yang masih berpegang dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Hanif. Ada yang memeluk agama Nasrani dibawa oleh Nabi Musa. Ada yang memeluk atau penyembah berhala, ini yang banyak di Arab, dan ada juga daripada kaum Yahudi. Nah, jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik daripada orang Arab itu tidak mengingini. Apa yang tidak mereka inginkan? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas engkau daripada kebaikan. Jadi kada senang orang-orang Yahudi itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu terakhir dari Allah atau sebagai Rasul terakhir. Aima yuhibbul yahudu Ka'bu bin Ashraf, tidak menyukai orang-orang Yahudi, diantaranya Ka'ab bin Ashraf, ini membuat tokoh-tokoh Yahudi, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, wa musyrikul Arabi, dan orang-orang musyrik Arab seperti Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal disebut dengan musyrik? Karena Abu Jahal ini tergolong kepada orang-orang yang menyembah berhala. Wa ashabuhu, dan para sahabat Abu Jahal. Ayunazzila alaikum wahyun, bahwasanya diturunkan atas engkau wahyu mir rabbikum, dari Tuhan engkau, li'annahum yahsudunakum bihi, karena bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Arab itu memiliki sifat hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat hasad, sangat sakit hati karena Rasulullah itu diutus sebagai nabi terakhir, bukan daripada golongan orang-orang Bani Israel. Saking hasadnya mereka kepada Rasulullah, kita sudah tahu kayak apa sejarah, kayak apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusahakan mereka supaya berhenti menyampaikan dakwah Islam pada saat itu, dari ancaman pemboikotan sampai percobaan pembunuhan. Nah, ancaman pemboikotan, ancaman pembunuhan, dan iming-iming harta dan wanita. Itu sangat sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikirimi emas bepati-pati, bebinian ya juga. Nah, tapi semuanya ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta, tahta, dan wanita, itu aja lah. Harta, tahta, dan wanita. Nah. Dan 3 cobaan ini, 3 ujian ini sampai sekarang masih ada. Jadi manusia itu amun kada diuji dengan harta, bisa juga dengan tahta atau jabatan, dan terakhir diuji dengan wanita. Apalagi zaman medsos ini kalau lah, nyaman benar. Sekali bertamu lain orangnya, fotonya lain dipasangnya. Nah, jadi itulah cobaan-cobaan yang dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dari kalangan luar,
tapi bahkan dari golongan keluarga beliau sendiri pun menentang daripada dakwah beliau, terutama paman beliau yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab, dan sanak daripada Abdullah. Ini termasuk tokoh yang sangat memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah beliau. Nah, jadi mereka tidak mengingini bahwasanya Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak senang? Karena mereka tahu bahwasanya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan menangkis, akan menegah daripada ajaran-ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran-ajaran yang mengutamakan hawa nafsu daripada akal dan hukum Allah atau ketentuan Allah. Di dalam ayat selanjutnya ini akan kita bahas nanti masalah bagaimana Al-Quran itu turun secara bertahap. Golongan yaitu orang Arab dan semua manusia, terutama orang Arab pada saat itu bertahap. Dulu orang Arab itu katuju banar yang ngarannya minum arak, mabuk. Karena Arab tuh kan keras lah, panas. Nah, jadi amun kada mabuk, kada menegak, kada minum arak, kada kuat. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, arak khamar itu kada langsung diharamkan oleh Allah. Kada langsung ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam itu kada langsung turun. Tetapi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka orang-orang Arab bertanya tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi ujar Allah, katakanlah kepada mereka bahwasanya khamar dan judi itu mengandung dosa yang besar walaupun ada manfaatnya bagi manusia. Manfaatnya itu kira menambah semangat, bisa juga bang lah. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak ada pengharaman lah di situ, belum ada pengharaman. Lalu kena ayat kedua turun. Ayat kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Boleh aja minum, tapi jangan diparak-parak sholat. Jadi dalam sehari itu 2 kali aja kalau minum, nang jauh waktunya antara sholat, yaitu habis subuh pagi dan dari isya ke subuh. Artinya malam dan pagi aja. Kalau sebelum itu orang-orang Arab itu katuju banar minum. Ada ya tadi ada nang pas mengangkat takbir itu sembahyang maghrib sampai 5 rakaat. Napa mabuk? Kada sadar. Jadi mun ada orang nang pina maghrib tuh 5 rakaat nah mabuk tuh, antara mabuk cinta atau mabuk dunia. Makanya di dalam hukum fikih, ketika seseorang yang mabuk mengucapkan talak, maka ada 2 ketetapan hukumnya. Yang pertama, kalau mabuknya sengaja, maka jatuh talaknya. Tapi kalau mabuknya kada sengaja, minum melawan kawan, jar kawan kopi sekalinya kecubung dibuatinya. Ada buah kecubung, mabuk, lalu balik ke rumah mentalak bini, maka kada jatuh hukumnya. Karena kada sengaja. Nah, amunnya sengaja mabuknya, apakah diminum misalnya maulah mabuk. Nah itu
ketetapan hukumnya bisa jatuh talaknya. Nah, jadi boleh aja ujar Allah di dalam ayat yang selanjutnya ini, di dalam Al-Baqarah itu boleh aja mabuk, minum arak, tapi jangan dekat-dekat waktu sholat, jangan. Nah, artinya malam lawan pagi. Supaya apa? Supaya dalam sholat ini kada nyanyuk. Nah, lalu dengan berjalannya waktu turun lagi ayat selanjutnya yang ini mutlak mengharamkan daripada khamar itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, arak, segala yang memabukkan itu, wal maisir, dan judi, judi lah, wal ansab, dan berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengadu nasib dengan panah. Sekarang bermutasi sudah ada. Judi kan kalau dahulu hadir orangnya di situ. Wah, ini judi itu bermutasi. Orangnya di Teweh, Sekong. Karena Sekong di Banjar, Sekong di Jakarta. Kalau mau judi online kalau lah ini. Dengan segala bentuk dan rupanya. Nah, wal azlam, mengundi nasib dengan panah. Masuk di sini kayak ramal-ramalan itu nah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amalis syaitan, itu adalah kejahatan yang termasuk dari amal-amal syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Ayo kita lihat bagaimana Islam itu mengatur supaya orang itu kada takajud, bertahap. Apakah Allah tidak konsekuen dengan aturan atau hukumnya? Kada seperti itu. Nah, di ayat selanjutnya ini akan dibahas mengapa kadang-kadang hukum itu bisa berubah. Yang dulunya kalau seorang istri itu ditinggal mati oleh suaminya, itu masa iddahnya setahun penuh, kada boleh keluar rumah. Lalu dirubah hukum itu menjadi hanya arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Dulu kita menghadap kiblat kemana? Baitul Maqdis. Dirubah lagi ke Masjidil Haram. Ada beberapa lagi yang hukum yang dirubah. Apakah Allah kada konsekuen? Apakah Allah itu berarti itu menyalahi daripada ketentuan Allah itu bersifat alim, maha mengetahui. Nah, ini yang dijadikan sandaran oleh orang-orang kafir untuk dengan rencana atau niat membatasi daripada dakwah Rasulullah. Untuk bahasa kita tuh mengompori orang Arab, apa buan kamu umpati Muhammad, hukum aja berubah-ubah. Berarti inya itu mengadakan hukum sesuai dengan nafsunya. Itu kalau yang dikatakan oleh orang-orang Arab supaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sanggahan daripada pendapat orang-orang kafir pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ayat-ayat yang telah kami hapus. Nah, jadi di dalam ulumul Quran itu ada namanya ilmu nasakh dan mansukh. Nasakh ini penghapus, sedangkan mansukh ini ayat yang dihapus. Nah, itu di dalam Al-Quran kalau kita mempelajari ilmu ulumul Quran itu ada nasakh dan mansukh. Ada ayat menghapus, ada yang dihapus. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ada perbedaan. Ayat-ayat yang kami hapus dan yang kami lupakan ayat tersebut terhadap manusia. Nah, jadi ada nasakh dan
nunsiha. Na'ti bi khairim minha aw mithliha, pasti akan kami datangkan dengan yang lebih baik atau seumpamanya. Ini ayat ini sebagai sanggahan dan bukti bahwasanya nasakh itu ada. Penggantian hukum di dalam Al-Qur'an, baik yang diganti itu ayatnya masih ada tapi hukumnya kada dipakai lagi. Ayatnya masih ada tapi hukumnya kada dipakai. Kayak tadi yang masalah iddah perempuan tadi. Nah, iddah perempuan tadi kan asalnya setahun penuh nih, lalu dibatalkan dengan ayat sesudahnya, hanya 4 bulan 10 hari. Masih ada di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 240 kalau ada salah. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajikum mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Apabila seseorang meninggal lalu meninggalkan seorang istri, azwajan meninggalkan istri, entah itu saikong 2, 3 atau 4. Nah, ini ada saikong 2, 3 atau 4. Azwaja banyak ya kalau lah. Kalimat jamak tuh. Waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri. Nah, karenanya dibawa dengan kalimat jamak juga fi'il mudhari'nya nih. Nah, jadi apabila ada yang meninggalkan istri, maka berwasiatlah kepada istri itu untuk supaya jangan keluar selama setahun. Asalnya kayak itu. Lalu dinasakh dengan ayat selanjutnya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ayatnya masih ada, cuma hukumnya kada dipakai lagi. Ada lagi ayatnya masih ada, cuma hukumnya kada dipakai. Wallati ya'tina bifahishatin min nisaikum fastashhidu arba'atam minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta fil buyut. Nah gitu. Nah, jadi intinya ayat itu mengatakan apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan kada baik atau perzinahan, maka hukumnya sebagai hukumnya itu ditahan atau dikurung di rumahnya selama seumur hidupnya sampai inya mati, hatta yatawaffahunnal maut, nah itu, sehingga dia mati. Jadi ada orang berzina, jadi bebinian ini ditahan di rumah seumur hidup sampai inya mati. Dulu kah itu hukumnya. Lalu dinasakh lagi dengan surah An-Nur ayat 2, wazaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, baik perempuan berzina dan laki-laki yang berzina, maka dicambuk mereka itu dengan 100 kali cambukan. Nah, ini ketentuan hukumnya. Asalnya seumuran sampai mati ini. Lalu dinasah dengan ayat-ayat yang lain yang turun setelahnya. Nah, jadi hanya salah satu hukumannya itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Lalu dibagi lagi oleh hadis Rasulullah. Kalau inya muhsan yang sudah berkeluarga, maka dirajam sampai mati. Tapi inya kalau ghairu muhsan hanya dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, itu ketentuan hukum. Nah, jadi ada hukum itu yang ayatnya masih ada, tapi hukumnya kada dipakai lagi. Lalu ada juga kena ayatnya kada ada, ayat ini kada ada, tapi hukumnya masih dipakai. Nah, itu pada kalimat selanjutnya. Manansakh min ayatin aw nunsiha, ayat-ayat yang kami nasakh, yang kami batalkan, min ayatin, daripada ayat
atau salah satu ayat daripada Al-Qur'an, anunsiha atau kami lupakan ayat itu. Jadi Rasulullah itu pernah pada malam hari diturunkan wahyu kepada beliau, siangnya sih dia lupa ada wahyunya, ada firman Allah. Mengapa beliau lupa? Karena itu adalah ketentuan Allah. Di dalam Ibnu Katsir itu ada disebutkan itu. Nah, jadi apakah dengan berubah-ubahnya hukum di dalam Al-Qur'an itu menandakan bahwasanya Allah itu menyalahi daripada kudrat atau menyalahi kekuasaan Allah? Nah, jadi menurut para ulama, berubah-ubahnya hukum di dalam Al-Qur'an itu tidak terkait dengan ilmunya Allah, karena ilmu Allah itu maha luas, ilmu Allah itu maha agung, kada kayak ilmu kita manusia. Nah, kita berubah-ubah tentang hukum. Contoh, mohon maaf, misalnya di DPR itu kan berapa kali amandemen sudah undang-undang karena perubahan kebijakan. Kenapa? Karena ilmu kita kadang mengetahui akan masa selanjutnya, makanya menyesuaikan dengan zaman. Kalau ilmunya Allah, itu luas kada terhingga. Jadi ayat ini atau berubah-ubahnya hukum ini itu terkait bahwasanya Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Contoh nih, di rumah kita menyusun bangku, misalnya bangku, susunan rumah nih, interiornya, bangku kita andak sebelah sini, meja sebelah sini, lemari sebelah sini. Kira-kira adalah tetangga yang sarik? Kada ada kalau lah. Kenapa? Rumah kita. Lain halnya mun rumah orang kita mau mindah-mindah, mau acak-acak. Ini rumah kita sorangan. Wah, kita susun dengan sedemikian rupa sesuai dengan kehendak kita. Karena seminggu akan datang kita rubah lagi posisinya. Minggu akan datang kita rubah lagi. Karena kita rubah lagi posisinya. Bisa kada kayak itu? Bisa. Kenapa? Karena rumah kita. Begitu juga hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat hukum itu Allah, yang menetapkan itu hukum itu Allah. Jadi terserah Allah aja hendak kayak apakah mengatur hukum itu. Nah, jadi ini terkait dengan kekuasaan Allah untuk mengatur segala sesuatunya. Jadi misalnya kita ada membaca buku, ada sebagian ulama, sebagian kecil aja bang, yang menolak daripada nasakh ini, yang menolak daripada pembatalan hukum atau pengalihan hukum atau penggantian hukum di dalam Al-Quran, terutama dari golongan orang-orang Mu'tazilah. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini sangat kuat, sangat gencar dalam menolak nasakh ini. Mereka mengatakan, mengapa Allah mengadakan nasakh? Berarti Allah itu kada kuasa atas segala sesuatu. Bahasa kita butbet. Nah, kada konsekuen dengan hukum. Padahal kada kayak itu. Dan itu semuanya dibantah oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Di dalam khusus kitabnya kan ada. Sidin membahas menolak daripada argumen-argumen orang-orang Mu'tazilah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ayat ini atau berubahnya hukum itu bukan karena terkait dengan ilmunya Allah, tapi terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apakah Allah hendak merubah tasarah? Dan yang pastinya semua nasah dan mansukh itu mengandung beberapa manfaat. Di antaranya fala nubaddiluha na'ti bi anfa'in minal mansukh. Nasakh itu diadakan kadang-kadang manfaatnya lebih banyak daripada ayat yang sudah dihapus itu. Contoh kayak minuman keras tadi. Nah, ketika dihapus hukumnya yang halal jadi haram, itu banyak mengandung manfaat, khususnya untuk kesadaran kita. Banyak orang manusia jadi binatang karena gara-gara minuman keras. Banyak manusia yang rela membunuh, menyakiti mama, abah, anak, bini gara-gara minuman keras.
Karena apa? Karena hilang akalnya. Kan banyak mudaratnya nih. Walaupun mungkin ada manfaatnya untuk apa? Untuk menghangatkan awak kah misalnya, untuk mengulah semangat kah. Nah, tapi tetap aja banyak mudaratnya. Nah, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Apalagi yang lebih bermanfaat daripada sebelumnya, atau lebih ringan daripada hukum sebelumnya. Yang kayak masalah iddah perempuan tadi. Kalau bahasa kita dicerai mati, laki meninggal, itu cerai mati kalau lah ngarannya. Nah, cerai mati ini kalau hukum awalnya, hukum asalnya itu iddahnya setahun penuh, kada boleh keluar rumah dahulu. Nah, lalu dihapus, dibatalkan dengan ayat selanjutnya yang lebih ringan. Jadi iddahnya cuma 4 bulan 10 hari, dipotong, lebih separuh dipotong. Nah, dan itu mengandung kemaslahatan. Atau nasakh itu bisa sebanding dengan yang dihapus. Contoh, asalnya kita menghadap kiblat Baitul Maqdis lah. Nah, lalu diubah ke Masjidil Haram. Artinya itu memiliki yang sama daripada yang terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah Baitul apa dan pada zaman Rasulullah pun sempat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, cuma dialih kepada Baitul Haram, nah, kepada Ka'bah. Nah, dan itu sama-sama mengandung fadilat yang besar. Nah, bolehlah kita ini menghadap Baitul Maqdis sembahyang lagi? Kada boleh lagi. Kenapa? Karena sudah dihapus hukumnya. Nah, atau hendak memakai yang tadi bebinian ditinggal mati laki, iddahnya setahun. Nah, kada kawal lagi. Kenapa? Karena sudah dinasakh. Ada yang lebih ringan, apa nang membarbarati ya kalau lah. Nah, ini biasanya babinian ini kalau ditinggal lakinya kau aja menahani seumur hidup, kada belaki lagi. Namun kita lelakian ini kadang-kadang anyar 2 hari. Pikir sudah ada nang. Jadi ada kisah ujian nang bininya, pian kada boleh babini sebelum melangkahi mayat ulun. Wah. Sebelum melangkahi mayatku dulu. Lalu ketika dengan takdir Allah nang bini ini meninggal dahulu, mahamuk nang laki ini hendak melangkahi nang bini, ditangkapi orang. Sangkan orang sedih benar. Jangan pak ya orang. Wah, pokoknya hendak melangkahi. Model kisah sangkan orang ini sayang benar. Sekalinya lepas saya aku aja sidin. Kenapa dilepas? Ujar biniku papasan, amun hendak babini lagi langkahi mayatku. Langkahi sidinai mayat, habis itu belum dikubur sudah berpikir sudah. Biasanya kita lah. Padahal kalau menurut ulama kan nafsu babinian itu 9 tuh. Nafsu perempuan itu 9, lakian nih sebuting. Cuma sebuting pulang lakian nih, kita lakian nih. Kada kau menahan nih. Amun babinian itu kadang-kadang paling kuat menahan gitu. Paling kuat menahan. Nah, makanya banyak perempuan itu mohon maaf yang menjanda. Jadi tergantung orang aja lah. Nah, tergantung. Nah, jadi artinya nasakh itu datang untuk yang pertama memberikan manfaat yang lebih besar, yang kedua untuk meringankan daripada hukum sebelumnya, dan yang kedua ada yang seimbang sesuai dengan jenis hukumnya. Dan yang terpenting adalah nasakh ini hanya masalah ibadah dan muamalah. Nah,
hanya masalah ibadah dan muamalah, tidak terkait masalah akidah. Kalau pangkena ada orang yang berpendapat nasakh itu masuk dalam masalah akidah, contohnya pembatalan Allah sebagai Tuhan, kadada itu. Jadi kadada di dalam Al-Quran membatalkan Allah sebagai Tuhan, kadada. Itu masalah akidah ada masuk. Atau boleh gonta-ganti atau keluar masuk agama misalkan, masalah akidah sudah kada boleh itu. Nah jadi kada ada masuk dalam masalah akidah, hanya pada masalah ibadah dan muamalah. Contoh masuk ibadah itu adalah tadi menghadap kiblat, tadi itu masalah ibadah. Masalah muamalah, nah seperti iddahnya seorang perempuan tadi, nah itu masalah muamalah. Nah jadi nasakh itu hanya terkait masalah ibadah dan muamalah, tidak terkait masalah akidah. Nah jadi manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, ayat-ayat yang kami nasakh itu atau yang kami lupakan ayat itu daripada manusia, maka pasti akan kami datangkan dengan ayat yang lebih baik atau seumpamanya. Jadi ayat ini sebagai sanggahan daripada pendapat orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Allah itu bergonta-ganti dalam menentukan hukum. Mereka mengatakan Allah itu tertolak dari sifat ketuhanannya yang maha alim, yang maha mengetahui. Tetapi nah ini disanggah bahwasanya ayat penggantian hukum itu bukan terkait masalah ilmu, tapi terkait masalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menunjukkan kepada manusia, kepada makhluk bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu. Ayat selanjutnya, ketika kita sudah memahami ayat yang ini, maka ayat yang selanjutnya akan mudah kita pahami. Nah, di sini Allah ingin menegaskan kembali bahwasanya Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Insyaallah di ayat 107 insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirah, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin, hifzal mursalin, ilma malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'a'in yustajabu laha. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.